ayat yang ke-21. Amsal 16 ayat 21. Orang yang bijak, orang yang bijak hati, ternyata bijak itu dihubungkan dengan hati, disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Kita ulangi bersama-sama, 2, 3. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Saya tidak tahu dari mana itu ledakan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan the wise in heart. Bahasa Inggris, the wise in heart shall be called prudent. Jadi bahasa ini sukar disalin. And the sweetness of the lips increaseth learning. Kata learning itu adalah present continuous. Jadi hari ini tapi sedang berjalan. Dan kata learning itu disebut dalam 20 salinan, termasuk salinan bahasa Aramik, bahasa asli yang Yesus pakai, itu menyalin kata yang sama, learning. Jadi sepanjang hidup kita, kita tidak boleh berhenti dari learning. Maka dikatakan oleh Alkitab, kita belajar dari iman datang kepada iman, bukan begini, iman datang kepada iman, datang kepada iman, datang kepada iman, bukan. Tapi gini, iman datang kepada iman lebih tinggi lagi, datang kepada iman, datang kepada iman yang lebih tinggi. Jadi prosesnya itu learningnya sesuai dengan usia rohani kita. Kalau masih kanak-kanak, imannya di sini. Tapi Tuhan kasih cobaan, naik imannya di sini. Tetapi bukan hanya dari iman kepada iman, Alkitab mengajarkan dari kemenangan kepada kemenangan. Bisa bilang amin. Jadi kita tidak boleh menghilangkan itu dari hati kita, bahwa hidup kita ini penuh kemenangan. Dan kita tidak bisa bilang ini kemenangan kalau tidak ada peperangan. Itu sebabnya bahwa kita dari kemenangan kepada kemenangan pun sama. Daud berkata begini sama Saul, dulu saya mengalahkan singa, kemudian saya mengalahkan beruang lebih besar lagi, yang terakhir dia kalahkan Goliat. Hanya yang terakhir kali dia tidak bisa kalahkan musuh yang ada di dalam hatinya sendiri, yaitu hawa nafsu kepada istri orang. Sampai dia berpuasa 7 hari 7 malam, tidak mau makan, tidak mau minum, minta ampun kepada Tuhan. Jadi bukan hanya dari iman kepada iman. Coba kita baca dulu satu ayat lompat dalam perjanjian lama, Hosea 4 ayat 17. Hosea 4 ayat 17. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala. Bayangkan loh. Lalu Tuhan bilang, biarkanlah dia.
Ini Tuhan loh, bicara kepada bangsa yang dia paling kasihi, Israel. Nah, Israel itu terbagi dua. 10 suku menamakan dirinya Efraim, 2 suku menamakan dirinya Israel. Ya, Efraim ini dulunya disebut Yehuda, dari kata Yehuda datang kata Yahudi. Dan sekarang orang Israel. Israel itu bukan yang di Israel sekarang, yang di Tel Aviv, bukan. Sudah tidak tahu di mana dia berpencar kemana. Ya. Tapi mari kita, this is one of the saddest statements in Scripture from God. The people of Ephraim had become so attached to their idols that God finally said, let them alone. Jadi orang Efraim ini orang percaya kepada Yahweh, Yehova, Elohim itu begitu nempel sama berhala, lebih rapat dari perangko, dari envelope, sampai Tuhan bilang let them alone. Nah, jangan sampai dalam perjalanan hidup kita tidak mau learning sampai Tuhan bilang biarkan dia sendirian. Banyak berhala di dalam hidup kita. Pekerjaan bisa jadi berhala, nama kita bisa jadi berhala, pendeta bisa jadi berhala, harta kita bisa jadi berhala, agama pun bisa jadi berhala. Makanya ada agama penyembahan berhala. Tapi kita punya Tuhan yang hidup. Bisa bilang amin? Nah, dikatakan oleh Hosea, Ephraim is joined sudah dari dulu, udah join to idols, bukan sama Tuhan nempelnya, tapi kepada berhala-berhala, kepada proyek-proyek, kepada perkara-perkara dunia yang hanya umurnya 60, 70, 80. Tidak nempel kepada Tuhan. In one sense, this command may relate to the prophet Hosea. Interaction with these people, let them alone. Bisa jadi ini perkataan keluar dari mulut Hosea juga, nabi. Dan nabi itu berkata, biarkan mereka. Nah, saya kan tidak mau sampai Tuhan bilang mengenai saya, biarkan dia. Dan jangan sampai Tuhan bicara tentang kita semua, biarkan dia. Pilih kami, semua mendekati rakyat, semua pakai baju mereka.